Pandai besi ternyata adalah Feng Mofeng, murid terakhir Oeyotsu sebelum Tiaeng. Tiaeng berkata sesat timur sangat menyesal mematahkan kaki Feng, juga merindukannya. Feng mengaku jarang memakai ilmu silatnya, tapi mendengar gurunya dihina, ia membakar kruk dan perkakasnya. Limo Chao menertawakan, mengira ia sudah gila. Feng maju melawan. Ternyata kruk dan perkakas itu menjadi logam membara yang merupakan senjata ampuh untuk melawan kemoceng Limo Chao. Walau ilmunya tinggi, tapi pembawaan Feng tidak kejam dan jarang bertanding, maka ia tak bisa menang dengan mudah. Melihat itu Yoko mengompori, "Limo Chao, kenapa kamu bilang sesat timur hina? Tukang rebut istri orang, apa kamu lihat sendiri?" Semuanya karangan Yoko belaka. Tapi kata-kata itu sukses memompa serangan Feng karena marah gurunya dihina. Kemoceng Limo Chao terbakar hingga ia berganti jurus tapak 5 racun. Namun saat itu bajunya sudah sobek terbakar di sana-sini. Feng tak mau meneruskan dan Limo Chao pun lalu. Yoko melemparkan jubah bikinan Tiaeng yang dipakainya untuk menutup tubuh Limo Chao. Di dalam jubah itu ia masih mengenakan baju bikinan Bibilung, membuat Tiaeng sedikit sedih. Kata Yoko sebenarnya ia bisa mengalahkan Limo Chao, tak perlu sesat timur turun tangan. Ia pun membeberkan teori yang diberikan sesat timur untuk mengalahkan jurus Limo Chao. Mendengar pembebaran yang masuk akal itu, Limo Chao mengira Yoko benar-benar dapat mengalahkannya. Hanya tak mau melawan karena mereka masih bersaudara seperguruan. Padahal Yoko hanya menggertak agar Limo Chao pergi. Walaupun ia sudah tahu teorinya, ia belum pernah mempraktekkannya. Pasukan Mongol siap menuju Xiangyang. Feng Mofeng mengajak Yoko maju melawan Mongol, tapi Yoko menolak. Katanya tentara Mongol banyak dan hebat. Satu orang seperti dia tak ada gunanya. Lagi pula ia ingin mencari Bibilung. Mereka berpisah. Feng ingin menyusup ke tentara Mongol dan membunuh pasukan mereka sebanyak yang ia bisa. Sako masih menderita demam pemulihan dari tapak racun Limo Chao. Dalam demamnya ia meracau lagi, mengira Yoko adalah Yokang. Katanya, "Gagak makan bangkaimu, Bibi punya racun maka kamu mati." Yoko memanfaatkan ini untuk mengorek nama pembunuh ayahnya. Ia tahu itu orang Pulau Persik. Sako menyebut Bibi, dikiranya salah satu murid Oeyotsu. Alangkah terkejutnya ia saat Sako berkata Bibi memanggil kakek ayah. Artinya Bibi yang disebut memanggil sesat timur ayah. Takut salah, Yoko bertanya lagi, "Suami Bibi adalah Kue Cheng?" Kata Sako tak tahu, tapi Bibi panggil dia kakak Cheng. Seketika Yoko marah dan bingung. Ia pergi meninggalkan mereka semua. Dalam pikirannya, semua tindakan berbeda yang diterimanya selama ini adalah karena Oeyong dan Kue Cheng ingin menutupi kesalahan mereka membunuh ayahnya. Dalam perjalanannya, ia melihat Dalpa dan mengikutinya ke tempat Hakim Rodamas yang masih memulihkan diri akibat pertempuran lalu. Yoko menyesal membantu Oeyong. Ia tahu kungfunya tak cukup tinggi untuk membalas dendam, hingga ia mengutarakan apa yang dialaminya kepada Hakim Rodamas. Hakim Rodamas berkata kalau Yoko membantunya merebut gelar pemimpin pendekar, maka ia akan membantu Yoko membunuh Kue Cheng. Yoko menegaskan kesepakatan sampai di situ saja. Ia tak berniat membantu Mongol, tapi Hakim Rodamas tetap mengajak Yoko ke kemah Mongolia dan memperkenalkannya pada Pangeran Kubilai Khan, cucu Genghis Khan. Sementara di kediaman Kue Cheng, para pendekar siap maju ke Xiangyang karena pasukan Mongol telah menuju ke sana. Di lembah putus cinta, Kong Suntit berusaha membuat Bibilung tersenyum. Ia tahu Bibilung suka keindahan alam dan bintang. Dalam ruangan ia menunjukkan pohon yang dibiarkan tak ditebang, agar burung-burung hinggap di dahannya. Siasat ini berhasil. Bibilung tersenyum bahagia saat seekor burung hinggap jinak di tangannya.
Namun ia kembali menangis mengingat saat mengajarkan Yoko menangkap burung dalam latihan silat. Kong Sung Tit berkata satu cara melupakan kesedihan itu ialah menikah dengan orang lain. Bibi Lung memikirkan mungkin ada benarnya. Bila aku menikah, Yoko tak bisa berbuat apa-apa dan akan pergi meninggalkanku. Ia tak sadar maksud Kong Sung Tit. Dengan polos ia berkata, ia akan meninggalkan lembah untuk mencari orang yang mau menikah dengannya. Kong Sung Tit berkata di luar lembah banyak orang jahat. Jika Nona Lung bersedia, lebih baik menikah dengannya. Nona Lung bersedia karena Kong Sung Tit sudah menyelamatkannya. Maka Kong Sung Tit yang tadinya sok berwibawa langsung berubah jadi kegirangan. Lembah putus cinta kedatangan seorang perusuh yang mengacak-ngacak seluruh ruangan, mencuri jamur pusaka Lingzi dan mengencingi ruangan. Ia tak lain adalah bocah tua nakal Chi Petong. Di kemah Mongolia, Yoko dan Hakim Rodamas dijamu oleh Kublai Khan dan diperkenalkan pada 4 jagoan baru. Mereka menantang posisi Hakim Rodamas sebagai penasehat tertinggi. Hakim Rodamas berkata siapa yang bisa merebut potongan daging dari sumpitnya, dia bisa merebut posisinya. Perkelahian sumpit berlangsung, semua mencoba namun tak ada yang berhasil. Tiba-tiba datang Ciu Petong mengagetkan semua, dengan gampangnya merebut potongan daging tersebut. Katanya ia diundang saudara angkat Kue Cheng ke pertemuan pendekar, tapi terlambat. Karenanya ia mencari Kue Cheng yang dikira masih tinggal di Mongol. Para jagoan penasaran pada Ci Petong dan berlomba mencoba ilmunya. Saat Ci Petong pergi, sebuah lonceng terjatuh dari badan Ci Petong yang dikenali Yoko sebagai lonceng di selendang Bibi Lung. Yoko mengejarnya, sementara Hakim Rodamas dan jagoan lainnya mengikuti. Mereka ingin tahu keberadaan Kue Cheng, karena Kublai Khan memerintahkan mereka untuk membawa Kue Cheng ke kemah untuk diajak bekerja sama dengan Mongol. Bila tak setuju akan dibunuh. Ciu Petong masuk ke wilayah lembah putus cinta. Tak terduga ia berhasil ditangkap dengan formasi jaring ikan. Yoko mengejar mengikuti aliran sungai diikuti jagoan Mongol. Mereka berlomba untuk kehebatan ilmu meringankan tubuh. Lembah putus cinta sangat indah dan unik. Mereka sampai di hutan di mana para pelayan lembah sedang panen memetik bunga. Putri pemilik lembah putus cinta Nona Kong Sun menanyakan maksud mereka mengejar Ciu Petong. Berbeda dengan para jagoan Mongol yang bersikap meremehkan, Yoko berusaha sesopan mungkin agar tujuannya mencari Bibi Lung tercapai. Ini mengundang simpati Nona Kong Sun. Mendapat laporan perkembangan di lembahnya, Kong Sung Tit berkata ia tak mau membunuh Ciu Petong. Pantang menumpahkan darah karena besok akan menikah. Setelah menikah baru ia akan memusnahkan ilmu Ciu Petong. Ia juga tak mau membuat keributan dengan rombongan Mongol dan menyuruh bawahannya memperlakukan mereka sebagai tamu resepsi pernikahan. Jagoan Mongol mengeluh karena hanya disuguhi bunga untuk makan, serta misteriusnya pemilik lembah yang belum menampakkan diri. Tapi mereka tak berani macam-macam, karena jika Ciu Petong berhasil ditangkap, tentu ilmu kungfu lembah ini sangat tinggi. Mereka menginap semalam di sana. Pagi hari Yoko bangun duluan dan mengobrol dengan Nona Kong Sun di taman. Si Nona memperkenalkan bunga yang bisa dimakan. Tiba-tiba tangan Yoko sakit tertusuk duri bunga. Nona Kong Sun berkata setelah tertusuk duri, akan hanya sakit bila seseorang sedang memikirkan kekasihnya. Selama 24 jam tak boleh memikirkan cinta kalau tak mau sakit. Yoko memuji kecantikan si Nona. Kata-kata indahnya membuat si Nona malu dan senang. Saat si Nona tak mau memberitahu namanya, Yoko kembali merayu. Tiba-tiba Yoko merasa sakit lagi, tanda ia ingat seseorang yang dicintainya. Nona Kong Sun marah karena Yoko ingat orang lain saat mengobrol dengannya. Yoko malah berkata ia sakit karena memikirkannya. Sesudah itu Yoko menyesal sendiri. Sudah jelas ia sakit karena memikirkan Bibi Lung, kenapa masih merayu wanita lain? Ia malu dan menampar mulutnya yang sering keceplosan merayu walau di hatinya hanya ada Bibi Lung.
Nona Kongsun akhirnya memberitahu namanya adalah Kongsun Lego. Ia meminta Yoko berjanji jangan senyum padanya di depan ayahnya. Juga jangan tunjukkan ia tahu namanya. Ayahnya sangat galak sejak kematian ibunya. Kini ia akan menikah lagi. Semua dilakukan demi istri baru, termasuk menangkap Chu Petong yang baru saja berhasil kabur lagi. Kata Yoko, calon istri ayahmu pasti tak secantik kamu. Yang dijawab Lego salah besar. Calon istri ayahku memiliki kecantikan sejati. Yoko merasa senasib karena walau punya ayah, Kongsun Lego sama mengenaskannya seperti dirinya. Lego meninggalkannya, risih bila keakraban mereka dilihat murid lain. Yoko berusaha menikmati jamuan makan malam yang hanya terdiri dari kelopak bunga, rumput, dan teh. Tapi Mokong Chow tak sabaran, menganggap tuan rumah tak sopan karena tak menyuguhkan arak dan daging. Seseorang berjenggot panjang melebihi tinggi badannya masuk menyambut tamu. Mereka mengira ia adalah sang ketua lembah. Ternyata ialah Fang Yiweng, murid tetua lembah putus cinta. Tak lama kemudian Kong Suntit dan putrinya masuk ke ruangan. Dari auranya, mereka merasakan kungfu ketua lembah putus cinta ini termasuk tinggi. Kong Suntit memperkenalkan diri dengan sopan, menjelaskan alasan menahan Ciu Petong, juga asal-usul tradisi tidak makan daging di lembah putus cinta. Xiao Xingxi, jagoan Mongol yang memakai topi dan tabir, malah menghina leluhur Kong Suntit. Si jenggot panjang Fang Yiweng tak terima gurunya dihina. Ia menantangnya berkelahi. Xiao Xiangxi mengeluarkan gunting dari bajunya. Kelihatan jelas bahwa Xiao Xingxi ilmunya amat tinggi dan hanya sengaja mempermainkan lawan. Yoko heran kenapa gunting di bajunya bisa berada di Xiao Xiangxi. Kong Suntit tahu muridnya tak bisa mengalahkan Xiao. Ia menyuruhnya mengaku kalah. Ternyata orang itu bukan Xiao Xiangxi, melainkan bocah tua nakal yang menyamar. Xiao Xiangxi yang aslinya bajunya dicuri. Ia menyusul masuk ke ruangan dengan memakai baju pelayan lembah. Yoko meminta guntingnya dikembalikan. Kong Suntit juga meminta Ciu Petong mengembalikan barang yang dicurinya. Kalau tidak, ia akan ditangkap lagi dengan formasi jaring yang kali ini lebih canggih, menggunakan 5 jaring bukan hanya 1. Bukannya mengaku mencuri, Ciu Petong malah membuka semua pakaiannya satu persatu untuk menunjukkan ia tak menyimpan barang curian. Yoko dan rombongan Mongol tertawa geli. Pelayan perempuan berteriak malu ketakutan. Kong Suntit menjaga wibawanya dengan tak menanggapi ulah Ciu Petong, menyuruhnya kembali memakai bajunya. Ia juga tak menghiraukan saat Ciu Petong mengejeknya, sudah tua tapi akan menikah dengan nona muda. Ciu Petong kabur. Yoko mengejarnya untuk bertanya tentang Bibilung. Sampai di taman, ia melihat Bibilung dari belakang dan memanggilnya. Bibilung terkejut mendengar suara Yoko, tapi ia memutuskan pura-pura tak mengenali Yoko. Kong Suntit dan rombongan Mongol mengikuti. Kong Suntit bilang calon istrinya tak mengenal Yoko karena namanya Liu, bukan Lung. Yoko meminta Hakim Rodamas bersaksi bahwa ia memang bibinya, karena ialah satu-satunya yang pernah bertemu mereka. Hakim Rodamas malah bilang ia tak melihat jelas wajah Bibilung, bisa jadi orang lain. Ia takut bila Yoko dan Bibilung bersatu lagi, ia tak akan mampu mengalahkan mereka. Semua memastikan Yoko memang salah orang. Yoko masih penasaran dan ingin tinggal sampai hari pernikahan. Bibilung menangis di depan kaca, ragu untuk bersiap-siap berdandan sebagai pengantin. Yoko berpura-pura ingin ke kamar kecil. Ia penasaran ingin bertemu Bibilung. Ia bertemu Kongsun Lego, yang heran mengapa Yoko mencintai bibinya. Bukankah itu cinta terlarang? Yoko menceritakan semuanya pada Kongsun Lego, termasuk bahwa ia sudah lama tinggal bersama Nona Lung. Hafal semua gerak-geriknya, aromanya, cara berjalannya,
tak mungkin salah orang. Juga mengapa Nona Lung memakai nama Liu sebagai nama samaran. Mendengar ini, Kong Sung legok iba dan mau membantu untuk mempertemukan mereka. Nona Kong Sun mengajak Bibi Lung ke taman. Di sanalah Yoko telah menanti. Yoko memeluk Bibi Lung dan mengingatkan semua yang pernah mereka alami bersama. Bibi Lung hanya diam menangis menahan perasaan. 我们在古墓里，你教我天罗地网。我什么都不记得。你为什么如此无情？你看我一眼，姑姑。Kong Sung Tit dan rombongan Mongol datang. Ia makin marah, menuduh Yoko tidak tahu etika. Pelayan menyeret Yoko secara paksa. Yoko berkata, "Kalau aku salah, marahilah aku. Tunjukkan di mana aku salah. Tapi diamu hanya menyiksaku." Yoko minta ia dibunuh saja dan dikubur di lembah putus cinta sebelum Bibi Lung menikah dengan Kong Sun. Katanya tak ada gunanya hidup jika Bibi Lung menolak mengenalinya. Legok menampakkan kekhawatirannya hingga membuat ayahnya marah. Jenggot panjang Fan melihat ini sebagai penghinaan terhadap gurunya. Sebagai murid tertua, ia menantang Yoko berduel. Kong Sung Tit memberi isyarat kepada muridnya itu untuk membunuh Yoko. Yoko bertekad membawa Bibi Lung keluar dari situ. Ia mengatur emosinya dan mengeluarkan senjata gunting. Ajaran sesat timur untuk mengatasi kemoceng Limoco ia coba terapkan di sini. Karena dia menggunakan jenggotnya layaknya kemoceng. Namun ternyata tak semudah itu. Setelah beberapa jurus baru Yoko menemukan kuncinya, yaitu janggutnya bergerak berlawanan dengan arah kepalanya. Hingga ia harus memotong ke arah kepalanya. Maka tiba-tiba ia menghentikan perkelahian. Berkata ia bisa menggunting jenggot Fan hanya dalam 3 jurus. Fan tidak percaya, karena sudah beberapa jurus tadi belum juga berhasil. Alangkah terkejutnya ia saat Yoko benar-benar melaksanakannya. Para jagoan Mongol juga kagum karena Chu Petong pun tidak dapat memotong jenggot orang itu. Memang ilmu Chu Petong jauh lebih tinggi, tetapi siasat Yoko jauh lebih baik. Setelah senjata jenggotnya habis dipangkas, murid tetua lembah putus cinta ini masih menantang Yoko dengan sebuah senjata berat. Yoko tahu senjata berat dan kaku semacam itu justru dapat ditaklukkan dengan jurus lincah tongkat pemukul anjing. Ia memotong ranting pohon sebagai senjata. Sengaja ia memilih pohon itu untuk menggugah hati Bibi Lung. Pertempuran dengan senjata pun dimulai.